Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ala kulli man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun haitsu qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, Allahumma amin. Ada ulama yang berkata qadru as-sihah, namanya kadar atau nikmatnya kesehatan. Ini yang mengatakan Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam, insyaallah ya. Hatim Al-Asam itu pernah dengar ceritanya kenapa dia dijuluki Al-Asam. Si Asam itu kan tuli, sumun bukmun sumun, itu loh, tuli. Karena ada salah seorang akhwat yang bertanya, kok suara luar Thomas? Enggak ya? Ada salah seorang akhwat yang bertanya kepada beliau, lah belum selesai bertanya itu si akhwatnya ini kentut. Jadi maktut gitu toh. Terus ini kan ulama, ini kan wong alim. Jadi waalaikumsalam pusaprien. Jadi dia Hatim ini kemudian ada akhwat, otomatis kan perlu dijaga. Haibah itu kewibawaan, perlu dijaga. Sehingga dia pura-pura tidak mendengar. Caranya ya halus. Pripun Mbak, mang baleni melih nek basane awake dhewe. Jadi seakan-akan dia mengaku di depan perempuan ini pokoknya dheweke rada sudorungu ngoten nggih. Demi dalam rangka apa? Menjaga perasaan si akhwat gitu. Maka dijuluki Hatim Al-Asam itu kisahnya begitu. Enek wong takon, rong sida ndelalah kentutnya enggak sengaja, mesti nggih. Ujuk-ujuk merucut ngono wae lah. Pernah enggak kayak gitu jenengan? Lu pernah kok. Yakin awake dhewe, wah aku pas ngajar bareng ya tahu kok. Endi? Faza pun balik to. Faza pun balik. Napa nggih? Balik ke rumah karena ini hari keluar. Itu di kelas yo ora sengaja, jan asli ora sengaja. Ya pernah kan kayak gitu tuh. Ya anak-anak ya aja nesu wong ora sengaja kok. Wong jenenge pengen gabung karo kancane masa ora entuk lah. Nah ini kemudian apa? Dia pura-pura tidak dengar. Coba ukti sekali lagi diulangi pertanyaannya lebih keras lagi. Gitu. Dalam rangka apa? Menjaga perasaannya si akhwat ini. Maka beliau dapat gelar julukan Al-Asam yang artinya si
si Tuli. Ulama tapi julukannya si Tuli. Ternyata Desus punya Desus ceritanya begitu. Nah, beliau mengatakan kadar kenikmatan al-afiyah la ya'rifuha illa ahlul bala. Namanya mahalnya nikmat kesehatan itu enggak ada yang mampu merasakannya melebihi orang yang dalam keadaan diberikan sakit. Lho awake dhewe sehat, penting sehat, tapi begitu awake dhewe lara, disitulah kita merasakan sehat itu betul-betul nikmat luar biasa. Wau enjing kula tilik mas kula, bukan tilik sih, silaturahmi lah, kan kecelakaannya sudah kemarin-kemarin. Saya pulang habis ngisi wali-wali amanah umah niku mantuk, alhamdulillah pikantuk centelan gitu loh. Kan biasa toh pengajian kono kene iki biasane untuk centelan kan biasa. Nek mriki mengke kirangan ya. Lah mantuk tak kasih masku tuh enten kula tawari arem-arem mboten purun. Bebar maem terus. Enten bunder-bunder cilik-cilik diadai plastik warnine ijo terus jabone enten kambile. Napa jenenge jerone enek gulane Jawa ngoten lho. Oh klepon. Kula sukane niku kalih Mbak Ipe kula. Oh niki masmu yo ora doyan, ora wani. Kenapa? Terlalu manis gitu loh. Terlalu legi. Nah baru terus mikir ya Allah, nek wong nek diuji karo Gusti Allah diabetes utawi lara gula, mangan sing mungkin jenengan mboten gagas. Butuh plang-plung ngoten to, kaya bener-bener cilik tur enak. Mungkin saking enak ngantek rasa dipamah, langsung mlebu lek ngono. Itu masalah mangan itu yang kita anggap biasa. Itu beliau enggak mau, bukan karena enggak enak, enggak, jaga kesehatan. Dan enggak ada orang yang merasakan pentingnya itu kecuali orang yang diuji dengan yang namanya sakit gitu loh. Jadi paling kroso tenan. Maka jamaah, ini perkataan salah seorang ulama ya, Demalasam Al-Asom. Maka sekali lagi alhamdulillah diberikan kesehatan, mari kita gunakan semaksimal mungkin dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah diantaranya adalah dengan ya baik itu sholat 5 waktu yang kita upayakan untuk kita jaga selalu dan selalu. Berikutnya adalah kajian ilmiah, kajian ilmu seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini atau pada waktu-waktu yang lain. Itu dalam rangka apa? Memupuk iman, dalam rangka apa? Menjaga istiqomahnya kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, terakhir tentang seingat saya ada doa sudah, kemudian pembahasan as-sholatu ala nabi juga sudah, kemudian pembahasan masalah qiyamul lail sudah atau belum? Belum. Berarti terakhir sholat kepada Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ingkang sampun pikantuk dipun nunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Samene gedene cah. Alhamdulillah tidak terlalu manis. Karena keluarga saya itu 8 orang yang teridentifikasi kena gula itu sudah 5 atau 6 orang itu. Sak tunggalan kula, Pak. Sak tunggalan kula 8. Saya enggak berani cek, Pak. Saya enggak berani cek. Cuma cari tahu aja. Nek gulane dhuwur ki rasane piye to, Mas? Jane biasa ki yo lemes ngoten turene. Saya enggak berani cek, malah nek dicek gulane dhuwur malah sekali cek. Saya pernah cek, Pak, sekali 144. Nek jarene Pak Ganang ku yo termasuk dhuwur. Gitu. Normal niku gula niku pinten? Wah, jenengan iki aja ngeyem-ngeyemi kula lho, Mas. Nggih, Mas.
200 nggih. Nggih, Pak. Mboten lah. 140 maksimal kita nggih ta. Ketinggalannya 140 itu maksimal. Makanya saya nggak berani cek, cuma saya jaga aja minum teh itu nek ra pengajian ki ra tau ngombe, Pak. Ning omah blas ra tau mimik teh. Madu, Pak. Madu. Kula cepak madu di rumah sama. Yus pokoknya jaga kesehatan soalnya nggih perlu to, Pak. Perlu namanya nutrisi masuk ke awak itu perlu. Nggih, paling boten nggih madu. Wong madu sak sendok mungkin banyune anget sak gelas wis manai kemeringet tok. Lah nggih to. Syukur diwalik banyune sak sendok, madune sak gelas wih kemeringet luar biasa. Sing marai kemeringet poli mergo napa? Borose kuwi lho. Wis sing marai tambah kemeringet ki borose kuwi. Bahas masalah qiyamul lail sesuai dengan materi yang tertera di kitab. Ini kan urusannya apa sih? Urusannya itu adalah ataupun hal-hal yang menjadikan hati kita itu hidup atau gisi-gisinya hati. Kan materi pokok pembahasannya kan itu. Sebab-sebab hidupnya hati plus gisi-gisinya yang bermanfaat. Coba kita refresh. Pertama dulu zikrullah wa tilawatul Quran, mengingat Allah dan juga membaca Al-Quran. Satu. Yang kedua istighfar. Yang ketiga ad-du'a. Yang keempat as-sholatu ala nabi atau berselawat kepada kanjeng Nabi. Kemudian yang kelima ini adalah qiyamul lail. Diawali dengan firman Allah SWT di dalam surat Al-Furqan atau surat Al-Muzammil ya ini. Surat Al-Muzammil. Inna rabbaka, a'udzu minasyaitonir rajim, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya engkau itu berdiri untuk qiyamul lail kurang dari 2/3 malam atau kurang dari separuh malam atau kurang dari 1/3 malam. Dan juga disebutkan ayat yang kedua di dalam surat Al-Furqan, walladzina yabituna li rabbihim sujadau wa qiyamah. Pernah dengar istilah mabit ya? Mabit. Lah ini ayatnya, bukan ayatnya, kata-katanya sama. Bata yabitu. Artinya apa? Bermalam, tidur malam. Lah orang ibadur rahman, ini kan ayat-ayat wa ibadur rahman, ciri-ciri atau sifat-sifat ibadur rahman itu diantaranya walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman. Yang mereka itu yabitun, bermalam, ketika melewati malam itu kepada Allah Subhanahu wa taala mereka sujud dan berdiri. Artinya apa ini? Tentang qiyamul lail juga. Ciri-cirinya ibadur rahman adalah qiyamul lail. Adapun tentang hadis dari Nabi Muhammad SAW terkait dengan keutamaan qiyamul lail itu adalah afdhalus sholati ba'dal maktubati qiyamul lail. Seutama-utama salat sehabis salat fardu itu adalah qiyamul lail atau salat malam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina an yafrugha min salatil isya'i ilal fajri 11 raq'atan yusallim baina kulli raq'ataini wa yutir biwahidatin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu salat malamnya beliau itu antara salat isya dengan subuh. Berarti kita pahami sholat malam itu mulainya sehabis sholat isya sampai subuh. Nah tata caranya bagaimana? Rasulullah yusallimu
baina kulli rakaatain. Rasulullah itu sholatnya itu ihda asyra, berarti 11 rakaat. Salam tiap 2 rakaat, witirnya 1 rakaat, berarti 2 ditutup witir. Mungkin ya witirnya 3 rakaat, tapi dihitungnya 2, diniatkan sejak 2 plus 1-nya itu sudah witir. Tapi secara lafadz kita pahami hadis ini, witirnya beliau cuma 1 rakaat. Wa yutiru biwa khidatin. Nah, umumnya kita melaksanakannya witir kan niatnya kan 3 rakaat. Langsung salam, 3 rakaat langsung salam. Dan itu juga fikih, tidak ada masalah. Wong Muhammadiyah aja 4 rakaat juga dilakoni, gitu loh. Apalagi yang 3 rakaat cuma witir 3 rakaat. Jadi persoalan apapun itu yang jelas, yang paling ashab, yang paling benar namanya sholatul laili atau sholatun nafilati mathna. Sholat nafilah itu cuma 2 rakaat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam hadis yang disebutkan ya memang 11 rakaat. Tapi disebutkan dalam riwayat lain, latas al-an tulihinna wa husnihinna. Jangan kamu tanyakan tentang panjangnya, jangan kamu tanyakan tentang bagusnya sholat malam Kanjeng Nabi. No awake dhewe iki urusan angka gampang, 11 rakaat itu penting. Rakaat kedua kulhu ndang rampung. Gitu. Rakaat pertama juz 30 ndang rampung. Salat tarawih awake dhewe paling setengah jam. Gitu. Ini nek jenengan cobi mau tenanan serius, ngapunten, kadang-kadang nek menikmati kok ora krasa. Contoh kemarin kita malam Rabu, kajian malam Rabu ada acara mabit ya, malam nginep di Masjid Muhammad Syarif Padasan itu. Itu kita jam berapa? Jam 3 itu udah pada bangun. Jadi harus sholat 7 rakaat. Baik rampungnya aku ndelok jam ki wis setengah jam, Mbak. Setengah jam. Kuwi lagi 7 rakaat. Rasane nek kula kan imam, ora pati krasa kesel, Pak. Ning makmum jam 3 salat nyeketeng ngene. Pemene ramudeng apa sing diwaca. Wis apa meneh mabite mergo terpeksa. Pemeneh tekone telat, ndoke wis kentekan, wis masuk tangi turus kon salat bengi wis aras pemeneh setengah jam. Aku mboten bisa ya carane pripun nggih. Segala sesuatunya itu kalau dibangun atas keterpaksaan wis abot sing nglakoni, Pak. Ning nek ikhlas lambo setengah jam, lambo sak jam. Mangkat contohnya mawon, ikhlas itu ciri-ciri datanginya dengan suka hati. Apalagi sekedar diiklankan sholat malam 1 juz, jenengan moro tanpa diundang, maksudnya undangan sifatnya umum. Jenengan moro itu kan keinginan jenengan. Itu contohnya, mesti jenengan maksimal. Wong aku ki tekan misalnya ya, sampai Islamic ICT ya, Islamic Center Karanganyar, ICK ya. Islamic itu kan sering 1 juz. Lu aku ki rono itu pengen sholat 1 juz. Berarti kan memang sudah bersiap sejak dari rumah itu jangan pengen melu sholat 1 juz. Lah nek ngenten iki insyaallah dia akan memaksimalkan itu 1 juz itu pokoknya piye carane iso sholat. Dikasih kelas ketenan, diperjuang ketenanan gitu. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru ya 7 rakaat itu selesai setengah 4. Arep tak teruske aku nyawang kaya do teler kabeh ngono-ngono. Maksudnya ki ora kok kabeh. Mesake aku mau nek dadi beban. Gen dinikmati wae. Aku wedi ku iki disolat tak dawake sumben acara mabit do pamit. Aku wedi kan. Wong itu dari 35 yang hadir paling cuma sing nginep. Kalau datang itu banyak.
Datang itu ya paling 25 ada lah yang datang. Tapi kan jenenge tiyang sepuh-sepuh nggih Mbah ngapunten mboten saged mabit. Pun sepuh-sepuh wonten niku wis pamit. Dan kita sangat memaklumi. Wong sepuh kon nginep ning masjid wanginan gitu. Tur ya ora iso turu, biasane ngoten to. Jane ning omah ki ya ora ngopo, nek anggere ketemu sikile sing putri itu biasane terus dadi turu ngoten. Lah nyatane istri kula mantuk esuk-esuk kemayu banget to. Wah aku mambengi ya ora iso turu, bialah lah ngono. Kemayu. Biasane aku sing ora iso turu, tapi kok dengarin bojoku kayak gini kok. Sing ora iso turu. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi persoalan Kanjeng Nabi sholat 11 malam itu sudahlah. Nyetan Kanjeng Nabi sholat 11 malam. 11 rakaat kok 11 malam. Tapi jangan ditanya panjange piro, jangan ditanya apike piro. Sekarang nek teng Riyadhus Shalihin kayak jelas. Hudzaifah ibnul Yaman itu meriwayatkan hadis itu. Beliau itu sholat Al-Baqarah lewat, Al-Imran lewat, terus An-Nisa lewat. Wih belum rukuk loh bos. Nanti rukuknya itu semisal dengan berdirinya. Loh dienek ke coba. Dienek kita mriki nggih. Diadakan nggih Mas nggih? Diadakan. Yang penting aja ngejak aku. Wih berdiri karo rukuke iki suwe. Ini kan sing angel. Ini kan rukuk yang 5 menit, coba Pak jenengan ngeten 5 menit. 5 menit wae lah. Jenengan apun gagas sing diwaos apa? Sing diwaos tetep subhana rabbiyal adzim. Nek mboten subhana rabbika subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma fili diulangi terus. Ning posisi ning ngeten iki lho. Pomone jenengan nek posisi rukuke sing bener, wah mantek kene ketarik-tarik kabeh ngene. Kan ngoten to, makanya ada apa sehat salat sehat ngoten lho. Karena gerakannya sing tepat. Meskipun ada ustad-ustad yang cara niki sufi dalam tanda kutip ya. Mau salat kok golek sehat, terlalu rendah. Salat ki golek ridhane Gusti Allah ya pun monggo, tapi kan gerakan-gerakan salat itu kalau diteliti secara pakar kesehatan itu kan memang apa banyak manfaatnya gitu loh. Di samping secara memang ta'abudiyah ibadah semuanya itu pasti the best Allah berikan untuk kita ini yang terbaik. Hukum apapun syariat apapun pasti yang terbaik karena Islam itu agama yang sempurna. Apapun itu bentuknya. Sing bangsa khitan nggih. Jane sepele. Ning syariatane apa enek khitan? Enggak ada loh Mas. Khitan ini ning Indonesia sejak Nabi Ibrahim awal kali kan Islam yang bawa. Kristen enggak ada khitan. Pernah enggak ngelihat wong Kristen apa sunat gitu? Enggak pernah kan? Ya orang tahu gitu. Kowe arep takok, "Mas, jangan Kristen nonton." Ya ora to, Pak. Tapi nyatanya orang mualaf sudah tua masuk Islam itu baru kemudian khitan. Loh Pak Udin Norjo itu ping bola-bali loh. Pak Udin. Pak Safrudin, Dokter Safrudin sing praktek teng Imam Syuuda niku. Nyunati wong tua-tua sing mlebu Islam niku ya pernah. Itu nyata. Dan itu efeknya luar biasa. Ning nggon fikih dibahas. Manfaatnya apa? Li'an la tajtami'a al-ausyakh. Supaya kotoran-kotoran ini tidak terkumpul. Manfaatnya apa lagi apa? Maaf, manfaatnya apa lagi? Maaf, supaya ladzatul jimaknya lebih sempurna. Rasa nikmatnya berjimak ketika sudah khitan itu lebih sempurna dirasakan. Ini bukan pembahasan yang gimana nah fikih porno mentok. Enggak, ini materi fikih kok. Lu perempuan Ansor itu terbaik. Kenapa? Menanyakan hal-hal yang sifatnya agak pribadi, urusan kewanitaan ditanyakan kepada Kanjeng Nabi. Maka jangan tabu masalah-masalah seperti ini karena fikih juga dibahas. Sekali lagi, semua syariat sekarang hukuman mati. Islam pilihkan apa? Pancung. Diteliti paling cepat pancung. Penggal kok pancung. Pancung ada penggal sami. Sami nggih.
Oh sami nggih. Pancung kali penggal. Tembak. Jik sentik-sentik, Pak. Pemeneh disetrum. Nek pas tengah setrum oglangan, mesake to. Terus apa meleh? Minum obat. Yo nek gelem mangap. Nek ora gelem cangar ngene. Mlebune sithik malah randang mati. Mati. Kan gitu toh. Paling sempurna penggal. Begitu penggal wis ora iso ngapa-ngapa. Penggal wis pisah kok. Tangan arep jipuk sirah iki digathukne meneh ora iso. Itu paling sempurna hukum Islam itu. Antum lihat musuh-musuh Islam ini goleki eleke awake dhewe iki ngantek jeledeng ora ketemu. Ayo, wong Islam disyariatkan bercerai. Bukan disyariatkan ya. Ada syariat bercerai. Wong Kristen enggak ada. Bojo ki siji salah wasi. Coba nek bojone kaya Rizky Biliar ngono kae. KDRT, buku jane settingan pura ora ngerti. Ning contoh lah kasusnya kayak gitu. Wong lanang nyampluki wong wedok. KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Solusi Islam nopo? Cerai. Wong wedok sing didolimi solusi Islam nopo? Cerai kan. Jangan dikira setiap syariat itu pasti yang terbaik itu yang dimiliki oleh Islam. Itu wajib kita imani, Pak. Umpama kok piye-piye itu awake dhewe wae sing ora ngerti. Awake dhewe aja enggak paham. Sampai pakai sendal itu syariatnya sing saenjenan kali lenggah le. Ning awake dhewe apa tahu sendal nok lenggah kuwi. Ora tahu. Kenapa? Awake dhewe iki nganggo siji sing iki akhirnya gematung. Ini beda cerita. Ini masalah kebenaran itu Islam itu diatur ya mung awake dhewe sok-sok sing ndablek ben aras-arasen ngoten nggih. Masine kon lenggah. Asline kan lenggah termasuk syariat yang namanya qiyamul lail, salat, gerakan suatu semuanya hikmahnya luar biasa kalau diketahui oleh masing-masing pribadi seorang muslim. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW qiyamul lail. Berdirinya lama, rukuknya lama, i'tidalnya lama, sujudnya juga lama. Maka usahakan sesuai. Usahakan sesuai. Ngadeke suwe iki ya rukuke ya rada suwe, sujude ya rada suwe. Engko PR. Niki sunah nek jenengan kerjakan Pak, kula itu cipratan ganjaran. Karena saya ngajarkan, ora kita ngaku ora ngajarkan gitu. Orang ngamalke gitu. Tapi kan itu cipratan gitu. Rukuk suwe ki yo angel, nek sujud gampang gitu. Ora karo merem sithik ya ora apa-apa. Ora apa-apa gitu. Karo merem sithik nek guyon nih, Mbak. Tapi ya tetap namanya sholat itu enggak boleh sambil tidur, ya. Hilang kalau udah sholat sambil tidur itu. Nah, selanjutnya wa fil khabari innahu dzukira indahu rajulu yanamu kullal lail hatta yusbiha faqala dzaka rajulun bala syaitanu fi udunaihi. Pernah disebutkan dalam salah satu riwayat tentang seorang lelaki yang dia tidur tiap malam yanamu kullal lail hatta yusbiha sampai pagi hari. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Kanjeng Nabi, dan ini hadisnya muttafaqun alaihi, jadi riwayatnya sahih banget. Ya, itu adalah lelaki yang balas syaitanu fi udunaihi. Yang setan itu mengencingi dua telinganya. Balas syaitanu fi udunai. Ketika siapa orang yang tiap malam enggak pernah sholat malam, itu lagi adzan subuh lagi tangi. Ini seakan-akan apa? Nabi sebutkan itu laki yang setan itu kencing di dua telinganya. Kenapa? Enek siaran jam 4, jam 3 Norjo ora krungu. Norjo jam 3 siaran nih. Ya ora kita nek jam 3 nek mungkin nek awake dhewe salat yo jek kesuken. Maksude jek jenenge jek kewengen apa kesuwen ngoten iki, Pak?
Cek kemengen. Wis niat alarm, set ning begitu wis tunda 10 menit. Ngono biasa nih kata. Sampai nanti terus ngantek tekan adzan awake dhewe jek ngorok senggar-senggor, ini loh. Namanya berarti dua telinganya dikencingi oleh setan. Ada Allah kirim berbagai macam signal-signal untuk membangunkan dia. Dia tidak peka. Ini resmi nek ngeten iki posisinya, Mas. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada lagi hadis berikutnya ya akid syaitan ala qafiyati ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Setan itu mengikat ujung kepala kalian itu, kalau ujung kepalanya awake dhewe qafiyah itu ujung kepala, idza huwa nama thalatha uqadin, kalau tidur 3 ikatan. Yadribu makana kulli uqdatin alaika lailun tawilun farkut. Setiap tempat yang diikat itu 3 ikatan itu, setan mengatakan alaika lailun tawilun farkut, malam masih panjang, silahkan tidur lagi. Tapi kalau orang itu bangun, fa idza istaiqadha wa dzakarallaha ta'ala in halat uqdatun, kalau orang itu bangun kemudian zikir, bangunnya yang nganggu adab. Nek Ustadz, saya pernah lihat video Ustadz Malaysia dari sisi kesehatan, bangun tiduri ra itu awake dhewe turu langsung ngene ora itu. Dari sebelah kanan dulu. Sebelah kanan ini baru bangun set. Habis itu lihat ke atas sambil zikir, bangun tidur. Napa? Usap muka. Bismikallahumma ahya wa bismika. Ngartur meneh kok tutuk deh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Dah bangun tidur yang diingat Allah, in halat uqdatun, 1 ikatan setan itu terlepas. Soalnya nek kanca utangi turu sing dicanda HP. Enek via apa ya? Iki enek bisnis apa ya? Macam-macam tangi turu. Lawang ketika asbaham mudun ya, hadis. Kurang bangun tidur sing dipikir ki donya sik. Maka apa yang terjadi? Farraqallahu samla. Allah itu akan cerai beraikan urusannya. Ja'alallahul faqra fi ainaihi. Allah jadikan kefakiran itu di 2 kelopak matanya. Apa? Tangi turu sing dieling dunya, akhire napa? Isine mung kurang karo kurang. Kemudian apa? Wa atat walaya titunya walata titunya illa ma qad kutibalah. Kalau dia dapat dunia, ya tidak dapat kecuali yang sudah Allah Subhanahu wa taala gariskan kepadanya. Artinya apa? Namanya rizki min haitsu la yahtasib, itu enggak akan dia dapatkan. Contoh min haitsu la yahtasib, kira-kira malam ini, Pak. Kira-kira metune apa? Ikan min haitsu la yahtasib. Itu cendelan pora, itu kan min haitsu la yahtasib. Jenengan mungkin lagu santusan nambut gawe itu WA ting tung. Ayo silaturahmi ning Mas Agus kita ayo satene ijik. Kuwi kan min haitsu la yahtasib. Tak enten-enten ya ora enek sing ngejak ngono kuwi. Itu layak tasib. Tapi ketika yang dipikir bangun tidur donya tok, set akhirnya nopo? Rizki layak tasib itu enggak ada. Rizkine ya guru apa sing ditariski. Umpama dhek nami guys dina itu gampangane ngerakel itu 80. Ya wis gir 80 kuwi tok. Ora enek wong ngejak jajan. Ora enek wong istilahnya nyenteli pite. Ora enek mungkin matur nuwun Mas wis diwangi lembur. Nyo, sak selop, ora enek. Sak selop. Itu namanya apa? Ketika orang pagi hari itu rizkinya enggak dikasih kecuali yang sudah tertulis saja. Nah itu, maka
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza istaiqadha wa dzakarallaha taala in hallat uqdatun. Bangun tidur itu yang diingat Allah. Alhamdulillah masih diberikan nikmat tidur. Wong turu nek kanggone wong-wong tertentu yo angel tenan, gitu. Saya wong pikirane wekeh wis angel kon turu, yakin. Pengalaman soalnya, pikirane wekeh wis ora iso turu. Mikir sembarang palir wis pokoknya mumet ngeluh ora iso turu. Aku duwe Mbak Yu. Ini Facebook ya aja lah harus diceritani Mbak Yu lah. Ora iso turu wis pokoknya mikir anu kuwi ora iso turu. Mesake mantek tak kei obat tidur kene Pak Udin ya ora iso turu. Padahal jeneng obat turu bar ngombe metu donya langsung merem dhewe kok. Nek kula le saya pernah minum obat tidur kayak gitu. Asam lambungnya munggah mesti kasih obat kayak gitu karo Pak Udin. Saya minumnya bukan CTM Pak, CTM obat cek-cek. Ini kelas resep dokter. Naminin wopo yo dhisik. Pokoke dia sepam. Tapi jenenge udah dia sepam. Dia sepam itu termasuk obat penenang. Lho parah-parah itu mantek wambekane rekoso Pak. Asam lambung ngoten niku Pak. Wambekan rekoso gagas turu, ambekan angel kok merem. Maka tidur itu nikmat. Akhirnya ngombe terakhir saya pernah semalam itu nggak bisa tidur. Sesuk langsung tak goning penyakit dalam. Ini Pak ngombaan ler dulmer gini Pak sinten? Pak sinten? Ah Pak Marwan. Jangan pernah silaturahmi Pak. Oh sering tuh, lengganan Pak. Saya sekali ke sana itu karena dikasih tahu sama Mas Sutar, ternikah Mbak Rohana, Mbak Nana, ternik mriko. Terus supaya intine lambungnya lagi rapenak ngono wae. Terus dikei obat alhamdulillah saged tidur ning bar ngombe yo iso plong ngono gitu. Dodo ki bar ngombe obat yo iso kaya angblong ngoten nih Pak. Wis masyaallah. Nek saged ampun lara lambung lah wis bangsa kukul ngono ki wae lah sing gampang penyelesaiannya. Nah, sama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidur itu sendiri adalah nikmat. Maka bangun tidur alhamdulillahilladzi. Segala puji bagi Allah. Isoh tidur, tur isoh tangi meneh itu ya nikmat luar biasa. Wa fa in tawaddoa in halat uqdatun. Kalau jenengan habis zikir tadi, berangkat ke qolah, berangkat ke kamar mandi berwudu, maka ikatan kedua terlepas. Wudu. Karena setan kuwi ngawe ngantuk iku setan, gitu. Ngantuk iki sing ganggu setan, genah yakin. Lah yakin, saya yakin enggak sekali dua kali saya cerita di sini. Kakak kelas dulu di pondok itu enek sing kejinan, terus apa? Wanggre nonton santri dong ngene, dhek guyu cekakan. Lah ngopo? Setan ini mbanduli jin iki mbanduli ning mripate, mbanduli ning kupinge. Yakin karena dia kemasukan jin akhirnya iso nyawang. Niku setan. Saya pas Jumatan, Mak. Setane kueh banget. Kecuali pas adzan, Mbak. Pas adzan iki dia saksikan guyu cekakan. Hadis Nabi, kalau dikumandangkan adzan, setan itu keluar dari masjid walau durodon sampai terkentut-kentut wiril. Lo nyawang sendiri, jen iki dong ngentut-ngentut melayu rakur pas adzan. Guyu Pak, tapi begitu rampung adzan, guyu meneh. Lah ngopo? Setan itu mlebu ning jero masjid kabeh. Kabeh diserang karo setan, kecuali sing khotib. Khotibnya kan nggak ngantuk. Waktu itu dotok lah, tekulu karo Jumatan gitu loh. Jadwal kula kapan? Kliwon nggih masih. Sepakati wae ya, khotbahnya mboten sah lama-lama nggih. Wis kirang langkung 10 menit itu kira-kira pripun Mas? Ya Pak Muslim ya, 10 menit ya, cukup ya. 10 Muslim sak mukadimah sak donga nih. Kuwi enggak ada peringatan apa sama sekali. Wong khutbah Jumat itu tempat berkumpulnya kaum muslimin toh, sing ra tau ning masjid manfaatkan kan gitu toh. Ojo kok gen buru cepet tok ning akhirnya tidak
Sampai itu peringatan ya tambah parah. Itu mumpung kaum muslimin berkumpul kok dinasehati. Itu penting. Pokoknya ndang dadadadar rampung wis ngono. Rasa suwe-suwe. Nek kesuwe-suwe wah poneh alon-alon ya wis tambah kaya di Mas Dayate diluke ngantuk ngerti men ya. Pekerja keras soalnya ini. Pekerja keras ini. Tekone telat sisan ngono. Astagfirullahaladzim. Kaya ente-entean gitu Mas. Nah, kalau misalkan dia berwudu, ikatan kedua terlepas. Kalau dia mau sholat, 3 ikatan nopo lepas semuanya. Ini lancar berarti bangun tidurnya lancar, qiyamul lailnya lancar. Mboten godaan. Coba dicek. Dicek. Nek qiyamul laile ditampa, salat maleme apik sae, akhirnya napa? Fa asbaha nasyiton. Pagi hari itu semangat. Nggih? Pagi hari itu energik. Pagi hari itu jreng. Neng bukan hemafiton, qiyamul lail jreng. Itu efek qiyamul lail. Makanya dulu kami di pesantren pas lagi pelajaran dong ngantuk-ngantuk Ustadz Posdi ulas ngomong kalian gimana malam sholat malam dibangunin dikulas masih ngantuk-ngantuan. Yang beliau salahkan apa? Sholat malam kalian itu berarti nggak beres. Karena orang sholat malam itu efeknya bar subuh orang mungkin turu. Bar subuh turu sholat begini piye lho. Bar subuh turu. Nek bar subuh jam 1 ora apa-apa. Kuwi bar luhur ya Mas. Padahal bar subuh itu Mas bikin kita ini kaselan Mas, males. Tidur habis subuh itu bikin awake dhewe males. Terus marai penyakit. Bar subuh penake mlaku-mlaku gek nyate, wis penak banget nih. Aja sate ayam to Mas marai melek. Sate kambing lu marai, pomne sate kuda kono lho, sidan kae lho. Belum pernah mriko Mas. Astagfirullahaladzim. Gen. Tesih, Mbah. Dereng mriko to, Mbah? Alah, mbok cobi to Mbah kula nggih dereng kok Mbah. Nah. Cari susu kuda sate kuda liar ngono. Sate kuda is marai bedal malah bedal kok ngomah malah bayam Mbah rasa Mbah. Ciri-cirinya apa? Sholat malamnya diterima. Pagi hari itu nasyiton tiban nafsi, jiwanya baik, ruhnya baik. Karena apa? Efek qiyamul lail. Lu wong itu dilihat itu wong soleh ketok Mas. Ustadz itu sing sergep sholat bengi, sing wonge santun-santun, lembut-lembut ucapannya. Itu mesti ibadai do sip-sip. Itu ketok, kelihatan itu. Iso ngrasani awake dhewe. Ya ora kudu ustad lah, sapa wae kita wong mantep wis mesti ibadai sip iki karena jenenge ibadah keseharian awake dhewe itu amat sangat mempengaruhi model kehidupannya awake dhewe. Bawa pengaruh, yakin kalau sampai enggak pengaruh berarti ibadah awake dhewe nek sing mboten beres kan gitu toh. Itu sudah kaidah. Wa illa, tapi kalau misalkan ya dia tidak bangun malam, asbaha khabithan nafsi, dia masuki pagi hari jiwanya kotor, kaslana, malas. Jadi apa? Salat malam itu mari awake dhewe bakoh urip. Sorry ganti mutone. Sarapan sik lur ben bakoh ngadepi kasunyatan, ganti qiyamul lail selur ben bakoh ngadepi kasunyatan gitu. Loh ini berat tuh hari ini kok memang berat tuh. Ar mancing kaline disat, ar lunga kok ngomah ki rene alasan. Biasanya kan boleh pakarian nopo mancing. Jangan disepelekan. Tangga kuwi nambet gene ning rotinan karo nyetrume, akeh nyetrume. Ning setrume yo sangar Mas Dek. Setrume sing wedhi lho, jare pirang kilo lho.
Sekarang yang rutinan paling sedino pinten? 70 80 paling lho ya, prediksi kula 80-an lah. Saniki nopo enten 70. Kuwi sing nyetrum iki kadang-kadang sedina itu 5 kilo. Sekilo kadang-kadang minim, rego terendah itu wader iki 20.000. Lah nek ngantek itu kutuk sekilone 50.000. Urang 40.000. Lah malah tawa iwak ki piye gitu. Gur cerita mawon. Saya cerita mawon betapa lho wong golek iwak ku hasilnya yo gede. Ini kudune nasihat nggo ibu-ibu. Nggih. Sang ibu-ibu enggak hadir. Tak bilon jenengan, makane ibu-ibu nek enten ayah mancing ampun diteladung. Niku lho hasilnya kathah. Sing mancinge nggo pakaryan, mancing nggo hiburan tok ora niat. Gur ngentekne umur wis mulih hawae ireng, ora nggawa iwak, bali kono. Gitu. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari, masuki pagi hari ketika qiyamul lailnya benar, insya Allah mempengaruhi kehidupan kita semua. Abdullah ibnu Mas'ud, ya, ini Abdullah ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi yang termasuk dijamin masuk jannah. Idza hada'atil uyun, kalau mata-mata manusia itu semuanya sudah tenang, alias pada tidur semuanya set, koma, beliau malah berdiri. Fayusma'u lahu dawiyun kadawiyin nahli hatta yusbiha. Maka terdengar dari luar Abdullah ibnu Mas'ud sedang sholat malam sampai pagi. Suaranya kedengaran dari luar seperti dengungan lebah. Ini cara ben awake dhewe mboten ngantuk ngomong diwaos dibanterke. Aja banter-banter, termasuk ndongane barang ya ora etuk banter-banter. Mu'tadil sedengan. Mungkin alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ora banter banget. Ampun banter-banter. Malah krungu wong jaba, wah masyaallah Mas Daud kayak cocok dari Imam Mekah. Suarane merdu ngantek temboke bentet kabeh. Mboten masih guyon mawon iki masih. Krungu kon jaba, saleh tenan kae. Cocok duwe bojo siji. Gitu kan. Nek kon jaba krungu melaria, akhirnya sedengan wae. Nah Ibnu Mas'ud kayak begitu, beliau sholatnya. Rasulullah itu kan juga tuh, seperti air yang mendidih, suara tangisan beliau. Gitu. Karena apa? Membaca ayat itu beliau gampang nangis. Rasulullah sering nangis. Kemudian Qilalil Hasan, ditanyakan kepada Hasan, mabalul mutahajjidina ahsanu al-nasi wajhan. Bagaimana ya kok jenengan lihat orang-orang yang suka tahajud itu secara wajah mereka baik ya, memiliki wajah terbaik orang yang sering tahajud. Kenapa? Kata beliau, li'annahum khalu, karena mereka menyendiri dengan Ar-Rahman. Fa'albasahum nuran min nurihi, kemudian Allah berikan cahaya dari cahayanya. Jadi wajah Allah berikan cahaya di wajahnya. Siapa? Yang qiyamul lail. Kemudian di sini yang paling bawah ini berkutat masalah apa? Kenapa orang itu tidak bisa qiyamul lail? Pertama, innar rajula la yadhnubu dzanba fayuhramu bi qiyamul lail. Seseorang itu dia berdosa. Ya, karena berbuat dosa maka dia diharamkan qiyamul lail, alias apa? Tidak bisa qiyamul lail. Karena apa? Dosa. Sufyan ats-Tsauri disebutkan hurrimtu qiyamal laili khamsata asyurin bidzanbin asabtuhu. Kata Sufyan ats-Tsauri, saya itu diharamkan 5 bulan tidak bisa sholat malam karena satu dosa yang aku kerjakan. Padahal satu
Dosa saja. Beliau Sufyan Ats-Tsauri 5 bulan tidak bisa qiyamul lail. Maka ada salah satu resep lagi dari salah seorang ulama, saya lupa. Tapi ada seorang nasihat, minta nasihat pada salah seorang ulama. Tolong nasihati saya supaya bisa bangun malam. Beliau apa? La ta'sillaha fin nahar. Jangan kamu di siang hari berbuat maksiat kepada Allah. Yuqimuka fil lail, maka Allah akan membangunkanmu di malam hari. Itu syaratnya. Syarat supaya kita bisa bangun malam. Tapi kita ini sederhana sajalah. Ya, sederhana saja. Kalau prakteknya saya pribadi, selagi masih ada hajat yang belum tersampaikan, qiyamul lail terus. Dan awake dhewe hajat iki apa? Mesti, Pak, wabeh we. Mesti ada hajat yang belum tersampaikan. Hajat apa? Hajat akhirat, Pak. Nek urung masuk surga, nek urung benah husnul khotimah, nek urung benah mungkin iso ibadah awake dhewe ditampa, berarti awake dhewe menghajatkan qiyamul lail. Prinsipnya gitu aja. Lah sama, saya pernah nanya ke Ustadz Nurul Aini, ya, mungkin ada yang kenal beliau. Saya tanya beliau karena dulu sempat tinggal di rumahku beberapa tahun, ya. Waktu saya ke Jakarta, bapak meninggal dunia, kan tinggal Mbah Sam saja. Terus beliau ngajar di MI Al Islam Meranggen, kemudian tinggal di rumah saya beberapa tahun itu. Saya pas liburan kan ngobrol sama beliau, sama istrinya juga pas ada. Mas, jenengan kok qiyamul lail sregep banget iki, resepnya nopo? Kata beliau, ya enek kebutuhan sing belum diijabahi. Masih ada kebutuhan, sehingga apa? Menghajatkan untuk malam-malam terbaik untuk berdoa sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Man yad'uni astajib, barang siapa yang berdoa saya ijabah. Man yas'aluni a'taitu, barang siapa yang meminta akan aku kasih. Itu janji Allah. Kapan? Hina yabqa thulutsayil lail, ketika malam tinggal tersisa 1/3 malam. Itu janji Allah. Bukankah itu kesempatan emas buat kita untuk berdoa, untuk meminta? Lho, nikmat wancane ngorok jenengan tangi dhewe salat kuwi nikmat. Maka kalau ada hadis, ini pernah saya sampaikan hadis ini. Allah rahmati seorang suami yang dia qama minal laili wa aiqadha ahlahu. Dia bangun di tengah malam, dia bangun untuk qiyamul lail, kemudian dia bangunkan istrinya. Fa in abad nadijat fi wajhil ma. Kalau istri enggak mau bangun, percikan air. Ini kan berarti apa? Kalau saya praktiknya, kita sholat dulu, istri kita belakangan, mesti aja ditangek kesik. Awake dhewe pol-polan sik curhatin ning Gusti Allah. Ya Allah, kok bojoku lemu men ya Allah. Oh, lebih bojo lemu, alhamdulillah. Lho itu nikmat lho di bojo lemu iki, nggih. Pemene musim udan ini nikmat. Ngapunten nggih sing dereng gadah garwa, ngapunten ya. Malah ulama itu bahas lho, urusan-urusan kayak ini dibahas lho. Urusan-urusan bojo-bojo ya dibahas para ulama. Enggak, itu doa saja, curhat sama Allah ketika anak-anak lagi lelapnya tidur. Istri juga tidur, kesempatan kita rukuk sujud sekhusuk-khusuknya. Habis itu silahkan istighfar, silahkan selawat Nabi. Subhanallah wa bihamdihi, itu kan janjinya toh. Subhanallah wa bihamdihi 100 kali diampuni dosanya meskipun banyak buih di lautan. Maka jangan lupakan itu, penting-penting kayak gitu tuh. Habis sholat malam baru jenengan doa set pakai bahasa Indonesia ben kroso. Nek bahasa Arab soal yo dadak ngapalke yo kesuwen gitu. Wis bahasa Indonesia wae. Minta syukur ya bahasa Jawa jenengan. Mbok kula Mbah Sam niku masuk lho, sampai sholat duha pun beliau doanya kencang. Duh Gusti Allah, paringi sehat kula putra kula ya Allah sing pun teng. Saya cuma merekam dikit aja ya.
sing pun situ dipun paringi jembar kuburane ya Allah gitu. Karena bahasa Arab nggak piyambak, mbok kula pun 8 gangsal tahun ndongane Jawa niku krungu kon jaba. Bu salat malam, bu salat duha, saya sering dengar. Bu paringi sehat anak ning rumah sakit, paringi sehat ya Allah sampai ya kayak gitu. Enggak ada masalah mengeluh. Karena Allah itu seneng nek awake dhewe itu merengek-rengek itu seneng. Seneng. Nah, silakan sama rahimani wa rahimakumullah qiyamul lail silahkan diagendakan. Kalau misalnya jenengan pengen versinya Abu Bakar yang beliau sebelum tidur itu sholat witir dulu silahkan. Tapi kalau jenengan kuat, yakin, percaya diri kayak Umar bin Khattab, nanti tengah malam, akhir malam pasti bangun itu lebih baik. Betul nggih? Mudah-mudahan bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada pertanyaan? Enggak ada ya sudah kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.